Jadi kita bisa ambil pelajaran, Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga, Nabi saja yang pada masa hidupnya sudah dilindungi Allah, dinaungi Allah pada saat dia sedang masih kecil, dia sedang berdagang, dia menuju di dalam perjalanannya, awan menaunginya sebagai payung. Ya, itu kan istimewa, Bu. Masih Allah berikan ujian. Saat Nabi bicara mengajak berdakwah, mengajak untuk beriman kepada Allah, kepada manusia, sampai Nabi seperti itu. Dikejar-kejar. Sampai Nabi itu sembunyi di gua Sur, di gua Hiro. Ya, Bu. Sampai sembunyi, Bu, mau pindah, mau berdakwah. Kita Ibu dari rumah ke sini ada nggak yang menghalang-halangi? Nggak ada. Yang menghalangi siapa, Bu? Diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul adzim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid An-Nur beserta pengurus, dan yang sama-sama kita hormati segenap panitia kegiatan Ayo Mengaji RW 012 Kelurahan Kayuringin Jaya. Mudah-mudahan sehat ya. Dan yang saya hormati, saya banggakan seluruh jamaah Majelis Taklim Masjid An-Nur yang insya Allah mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah limpahkan nikmat sehat afiah kepada kita, Ibu ya, sehingga kita dapat menjalankan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, saya senang pada pagi hari ini ya, walaupun mata saya agak sepet-sepet sedikit ini Bu ya. Semalam sampai di rumah itu jam 2 lewat seperempat. Kemarin karena ada tugas dari kantor, berangkat ke Bandung itu memang udah agak siang. Nunggu Pak Menteri itu jam 9 malam baru beliau sambutan Bu. Jadi selesai jam 10. Keluar dari Stadion Jalak Harupat itu mobil ada ratusan mobil, jadi tertahan 1 jam. Alhamdulillah malam lancar Bu ya, jam 2 udah sampai di sini. Saya takut saya kabarkan saya di Bandung, takutnya ibu gak pada ngaji lagi. Makanya saya tulis insya Allah besok hadir ngaji ya. Tadi pagi-pagi walaupun ini agak-agak ngantuk, saya tulis ayo Bu kita ngaji gitu ya. Tapi alhamdulillah ini kita ada anggota baru nih Bang Jun. Ini lintas RW ini udah tuh ya. Udah lintas RW, alhamdulillah dari RW 024 tetangga kita ya. Lumayan jauh sebetulnya. Catatan amal solehnya lebih banyak ini ya, dihitung langkah demi langkahnya Bu ya. Jangan mau kalah kita sama yang jauh nih, dengan Ibu Dila ya tadi namanya ya. Gang Selamat Bu dari Majelis Taklim Nurul Hikmah ya. Kesana kan ya. Rombongannya itu murid-murid dari PAUD saya itu banyak di sana itu. Almarhumah Ibu Tasani ya. Ya dekat situ ya, dekat Bapak Camat ya. Nah, dekat situ jembatan arah mau ke kelurahan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan datangnya Ibu Dila di sini bisa nanti mengajak jamaah lain ya. Sehingga makin hari jamaah kita semakin bertambah. Kalau bertambah kan semakin semangat kita Bu ya. Semakin semangat nanti kita membuat di tahun kedua program-program yang lebih bagus lagi ya, bukan hanya taklim, ada kegiatan-kegiatan lain
yang menambah wawasan kita, pengetahuan kita, dan keterampilan kita, wabil khusus dalam bidang agama kita, ya Bu ya. Dan yang terpenting adalah semakin mantap keimanan kita dan semakin berkah ilmu kita semua. Itu harapan dari kami. Ibu-ibu sekalian, masih kita berbicara pada minggu ini. Baru saja kemarin kita di tanggal 28 bulan September ini, kita baru saja memperingati hari kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal di 14 abad yang lalu, ya Bu ya. Tepatnya pada bulan ini adalah di tanggal 28 September. Berarti sekarang tanggal berapa Bu? Karena tanggal berapa September ini? Tanggal 30 udah ya. Besok udah tanggal 1. Saya ingat ada undangan soalnya di jamaah saya juga, murid saya juga menikah. Berarti sudah masuk ke tanggal 15 bulan Rabiul Awal, ya Bu ya. Kita intinya kalau memang ibu-ibu kemarin ada waktu ya dan menyiapkan waktu untuk mendengarkan ceramah-ceramah atau ingin mengupgrade keimanan kita, pengetahuan kita tentang sejarah Nabi besar Muhammad SAW, kemarin itu ibu di tanggal 28 bisa tuh hadir, yaitu hadirnya di mana? Maulid Nabi besar Muhammad yang tanggalnya tidak pernah berubah di yayasan atau di pondok pesantren At-Taqwa Ujung Harapan. Itu kalau pengen maulid yang memang itu suasananya luar biasa, itu di sana. Di mana tuh? Di kabupaten ya Bu ya, di Ujung Harapan. Tahu nggak Bu Ujung Harapan? Babelan ya, kecamatannya Babelan. Itu perbatasan Bekasi Utara dengan Kabupaten Bekasi. Ya, itu kalau memang pengen datang maulid di tanggal maulid itu di tanggal 12 Rabiul Awal, ya di sana tidak pernah berubah harinya. Selalu tanggal 12 mereka mengadakan. Tidak seperti di kita, kan kita tergantung ya Bu ya. Walaupun udah selesai bulan maulid masih maulid aja kalau di kita mah. Tanggalnya disesuaikan dengan kesiapan dari panitia. Ya nggak apa-apa walaupun kita tidak bisa hadir, ibu bisa lihat streamingnya ya, YouTube-nya. Tapi kita tetap jamaah dari Masjid An-Nur ini tetap kita mengenang jasa dari orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Ya selain orang tua kita yang melahirkan kita Bu ya. Yang mana Allah tidak menciptakan alam dunia, tidak menciptakan alam dan seisinya kecuali karena adanya baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adanya dunia, adanya akhirat, adanya kehidupan seperti ini karena adanya Rasulullah. Saking Allah itu cinta dan sayangnya kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian, tadi di ayat yang saya bacakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang mana artinya dan mohonlah pertolongan ya kepada Allah. Apa pertolongannya? Supaya Allah memberikan kepada kita sifat sabar. Yang sekarang susah apa gampang Bu? Mudah mengucapkan, sulit melakukannya. Iya nggak Bu? Kalau saya seperti itu, tahu oleh ibu mah. Ya. Saat diuji kita sabar atau enggak ya. Kemudian wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan wa innaha dan salat ya. Dan salat itu, salat kita yang setiap hari itu sungguh sangat berat. Berat nggak Bu sholat itu? Berat, apalagi kayak saya nih pulang jam 2, udah tinggal 2 jam sholat subuh ya Bu. Perasaan pengennya udah narik selimut lagi itu. Lagi kita kalau pakai AC, udah enak banget tuh tidur. Tapi karena kita tahu ini adalah kewajiban kita selaku hamba Allah, walaupun tidur baru 1 jam, baru 2 jam, melek aja tuh mata. Ya Bu ya? Ya, sholat itu berat. Memang dari dalam Al-Quran sholat itu berat.
tapi akan menjadi enteng, menjadi ringan bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, mudah-mudahan jamaah-jamaah yang hadir pada pagi hari ini, jamaah kita ini termasuk tergolong orang-orang yang khusyuk. Khusyuk di dalam sholatnya, khusyuk di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berhusnuzon, saya meyakini, saya merasakan kehusyuan ibu-ibu semua dalam belajar. Kesungguhan ibu-ibu nih. Ini ibu kita ada anggota baru nih. Ini ibu kita, ibu siapa ini? Orang tua kita nih sebagai motivator. Ibu siapa Bu namanya Bu? Hah? Ngafiah. Iya, ngafiah bahasa Jawanya ya. Itu dalam bahasa Arab afiah, sehat. Rohaninya sehat tuh, makanya. Umur udah berapa Bu umur? Tuh Bu, 77, matanya masih normal. Baca Quran tidak pakai kacamata. Saya aja pasti pakai kacamata. Saya tahu salah gitu ya. Tinggalnya dekat mana Bu? Hah? Oh, dekat sini, dekat rumah Ibu. Anaknya ikut ngaji? Oh, lagi umroh. Yang ibu siapa? Oh, sering ngaji di sini ya? Ya, luar biasa ya. Oh, lagi umroh anaknya. Iya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sehat. Di perjalanan umrohnya itu diberikan kelancaran ya. Kelancaran, keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini menandakan ibu-ibu ini berusaha menjadikan sholatnya, ibadahnya itu khusyuk. Coba bayangkan orang-orang ibu-ibu muda, apalagi masih pada punya bayi begini ya. Teteh tadi ada anaknya dijemput sama suaminya karena tidur ya. Ini masih anaknya tidur, luar biasa. Ini kalau nggak sungguh-sungguh, kalau tidak dihusyukkan hati kita, nggak bisa ngelangkah ke sini. Berat. Apalagi pagi belum belanja, belum masak. Ya Bu ya. Kalau saya kemarin sebelum ke Bandung, saya sengaja masak ikan yang bisa buat 2 hari. Biar pagi-pagi saya udah nggak ngurusin, tinggal manasin aja. Karena suami saya mau orang Sumatera, saya bikin asam pade Bu, yang gampang. Jadi bisa dipanasin, tapi tidak berbahaya gitu ya. Semakin enak dia, semakin kering kan. Nah itu, jadi kita juga harus cerdas Bu. Ya, kalau orang-orang tua kita, saya lihat ibu saya itu luar biasa mengabdi gitu ya. Dalam kehidupannya cinta kepada anak-anaknya, saya kepada anak-anaknya, dimasakin tuh anak-anaknya termasuk saya. Sampai setua ini masih dikasih, dipanggilin kalau makan. Nih masak ini. Tuh. Padahal saya juga udah masak. Dia sayang banget ya dengan anak-anaknya. Sampai-sampai masak itu sehari bisa 2 kali Bu. Pagi dia masak, atau sore dia masak lagi. Lah model kayak saya yang kerja, yang harus pergi paginya ke kantor, siangnya berangkat ke Bandung, paginya harus ngajar. Kalau di dapur mulu terbengkalai, saya nggak bisa dakwah seperti ini. Kita akalin, harus cerdas kita. Nih ibu kita yang punya bayi, karena pengen khusyuk dalam sholat kita, pengen dapat ilmu, apalagi di momen bulan Rabiul Awal yang penuh menjadi bulan mulia, karena di bulan ini adalah kelahiran seorang manusia kekasih Allah yang tidak ada bandingannya. Sampai Nabi Musa, sampai Nabi Nuh, nabi-nabi yang lain kepingin hidupnya itu di zaman Nabi Muhammad. Walaupun hidupnya itu jauh dari Nabi. Kita kan 14 abad Bu, udah 1444 Hijriah. Tapi nabi-nabi yang lain itu iri dengan umat Nabi Muhammad. Karena nanti pada saat menuju surga Allah, melewati jembatan Shirathul Mustaqim, yang pertama dihisab, yang pertama ditimbang, melewati jembatan Shirathul Mustaqim, menuju surganya Allah. Nabi adalah nabi terakhir, tapi nabi dan umatnya itu masuk surganya duluan daripada umat-umat nabi yang lain. Beruntung gak kita Bu? Beruntung. Bahkan bagi kita perempuan-perempuan
dari zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad sampai nanti hari kiamat, perempuan-perempuan yang masuk ke dalam surga dipimpinnya oleh siapa? Bukan Siti Hawa, istrinya Nabi Adam. Siapa yang memimpin, Bu? Yang minggu kemarin sudah saya sampaikan. Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Jadi nanti perempuan-perempuan yang masuk surga itu ngikut apa? Ngikut barisan, komandannya adalah Siti Fatimah. Siapa itu Siti Fatimah? Adalah putri kesayangan Rasulullah dari istrinya Sayyidah Khadijah. Jadi kita nih, mau nggak kita termasuk golongan orang-orang wanita-wanita yang masuk surganya di belakang dari Siti Fatimah? Kita tidak bisa beriringan. Kita tidak bisa beriringan. Yang beriringan itu bisa nanti istri-istri Rasulullah yang lain, wanita-wanita solihah, pejuang-pejuang pada saat yang lain. Kita juga bisa di belakangnya, nggak apa-apa, Bu. Karena kalau Siti Fatimah udah jalan di jembatan Shirathul Mustaqim, itu jembatannya menjadi jalan tol luas. Nah, kapan kita bisa sama seperti itu? Nanti. Sekarang kita prosesnya. Kalau kita kepingin, walaupun wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat, nuntut ilmu itu berat, tapi tidak bisa berat bagi kita yang termasuk orang-orang yang khusyuk, yang mempunyai hati yang khusyuk. Tapi sebelum hati kita khusyuk, di sini dikatakan wasta'inu bis-sabri. Minta tolong kepada Allah, jadikanlah kita termasuk golongan orang-orang yang mempunyai sifat sabar. Jadi sabar nih, coba lihat. Kita lagi ngaji, ada tim korenya. Anak-anak kita lari-larian. Jangan dimarahin. Ya Bu, jangan dipelototin. Besok kalau dia nggak mau, minggu besoknya ibunya mau ngaji, ditarik-tarik bajunya. Mama nggak boleh ngaji, nggak boleh ngaji. Karena dia kalau mau datang ikut takut. Dimarahin tuh sama gurunya atau dimarahin sama ibu-ibu yang lain. Biarkan anak-anak kita didik sesuai dengan umurnya. Dia nggak tahu ini tempat ibadah, dia masih larian. Tapi tetap orang tua kita tetap mengingatkan, tapi dengan cara yang baik sesuai dengan umur anak-anak. Makanya saya kadang kalau ada di masjid jamaah, para bapak-bapak melarang anak-anak itu sholat, dimarahin, dibentak, besok nggak balik lagi tuh anak. Ya, harusnya kita bimbing. Mungkin ada yang dewasa dekat mereka di barisannya, di sampingnya, diatur aja. Jadi begitu, Bu. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling istimewa. Apakah beliau itu selalu mendapat kenikmatan? Tidak. Lebih berat ujiannya daripada kita umatnya. Tidak bisa dibandingkan satu berbanding setengah, enggak. 100% ujiannya itu beda sama kita, Bu, jauh. Nabi Muhammad aja mendapat ujian, ya Bu. Apalagi kita selaku umatnya yang manusia biasa. Nabi itu kan maksum, udah terhindar, dia mah udah suci bersih, udah gak ada dosa. Nabi mau ngapain aja dia tidak berdosa, tapi masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada peristiwa, kalau yang pernah umroh, pernah haji ya, di sana ada satu tempat namanya Thaif. Kalau sekarang itu kita samakan seperti di puncak, Bu. Dingin kan? Indah di sana di pegunungan. Pada saat Nabi sebelum ya beliau bisa berdakwah sampai banyak umat manusia yang beragama Islam yang bersyahadat, Nabi itu ingin berdakwah di Thaif, suatu tempat yang dia menurut beliau itu tempatnya adem, sejuk, mungkin penduduk-penduduknya juga baik-baik. Ya, tapi pada saat itu Nabi memang masih dikejar-kejar oleh orang-orang jahiliyah. Orang-orang Arab Quraisy masih ngejar-ngejar. Nabi datang ke tempat Thaif itu jauh dari kota Mekah. Ya, dan tidak mengendarai apapun, tidak naik kuda atau pengen diistimewakan gitu jalan,
ada ajudannya sahabat-sahabat Nabi, enggak. Menyamar aja jalan seperti orang-orang biasa. Karena demi keamanan juga. Sampai di sana saat Nabi berpidato bukan disambut dengan baik. Ada ibu baca tarikhnya, tarikh Islam. Itu Nabi Muhammad yang selalu didampingi oleh malaikat Jibril, ya, sampai di sana bicara seperti saya. Mungkin kalau sekarang kita ada mic-nya, datang berdiri di atas bukit, mengajak orang untuk bersyahadat, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwa Nabi itu adalah utusan Allah. Bukannya disambut dengan baik, tapi Nabi dilempari dengan batu, dengan tulang-tulang binatang yang keras, yang tajam. Kalau kita udah lari terbirit-birit Bu ya. Sampai sahabat-sahabat itu yang menghalang-halangi itu sampai berdarah-darah. Dan Nabi pun tidak luput dari terkena batu ataupun lemparan tulang-tulang yang keras, yang besar-besar. Loh, kalau tulang onta kayak gimana Bu gedenya? Coba kita, tulang kerbau, kaki sapi, kalau dilemparin ke kita, kalau nggak bonyok ya Bu ya badan kita ya Bu ya. Itu Nabi itu sedang menyampaikan risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, ditimpukin. Kalau yang memang pada saat beliau di kota Mekahnya sendiri, ya udah biasa Bu, lagi jalan dilemparin kotoran, lagi jalan dicaci maki, lagi ruku, lagi sujud, udah biasa. Ya, sampai di tempat lain pun di Thaif yang tempatnya sejuk, yang penduduknya itu harusnya baik-baik, tapi mereka ternyata tidak menerima ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka langsung dijawab salamnya Nabi, ajakan Nabi dengan timpukan batu-batu yang sampai melukai Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Sampai Nabi diajak orang agak sembunyi sedikit Bu ke satu bukit. Sampai Jibril marah besar kepada Nabi. Kata Jibril, wahai Rasulullah, kalau engkau meminta kepada Allah, kau suruh aku untuk melemparkan penduduk Thaif dengan bukit ini, niscaya mereka akan hancur seluruh penduduk Thaif ini karena aku lempar dengan bukit yang ada di sini. Bisa aja. Tapi Nabi menjawabnya tidak begitu. Sampai Nabi berdarah-darah Bu tumitnya nih, kakinya. Ibu ya, Ibu nanti sering-sering melihat sirah nabawiyah ya Bu, sejarah Nabi. Sekarang nggak mesti Ibu beli bukunya. Boleh beli bukunya, ada tuh di online. Ibu-ibu baca aja tentang, ada tuh saya zaman dulu sekolah MI kali ya, masih sanawiyah. Ada pelajaran namanya tarikh ya, sejarah Rasulullah. Itu diceritakan kisah-kisahnya. Ya, tapi sekarang Ibu tinggal buka aja Google, lihat perjalanan dakwah Nabi di kota Mekah. Itu akan kelihatan tuh banyak dari buku ini. Itu enak sekarang. Ibu tinggal baca, tambahin wawasan. Tambahkan wawasan supaya kita makin cinta kepada Nabi. Jangan hanya pada bulan Maulid aja kita ingat perjuangan Nabi, tapi di setiap waktu, di 12 bulan. Hidup kita ini di 12 bulan Bu. Sekarang udah Rabiul Awal, bulan depan Rabiul Tsani. Ya Bu ya. Sudah semakin mendekati lagi nanti Ramadan. Ya, setelah Rabiul Awal berlalu, udah kita selesai, lupa. Ya Bu, yang kita ingat cuma baca Maulid, bacanya doang. Baca rawi. Nih kayak Ibu Neneng suaranya bagus, itu kan kisah Nabi. Cuma sayang kita kadang-kadang tidak tahu artinya. Nah kalau ibu-ibu melihat artinya bahasa Arab kan bingung. Cari terjemahnya, apa sih ini kisah-kisah yang disampaikan oleh para ulama kita dalam rangkuman kisah Maulid, berjanji ya dan lain sebagainya. Ibu buka tuh, cari terjemahnya. Makin cinta kita dengan Nabi. Kita bukan hanya yang enak-enaknya kita tahu, tapi yang sedih-sedihnya, yang berat-beratnya. Coba Ibu, kita nih anak-anak Ibu dulu sekolah kan kita ya. Kalau kita ingin mendapatkan ranking yang 3 besar, kita kan ujian dulu Ibu. Diuji dulu. Malam kita belajar. 1 bulan sebelum ujian kita belajar. Kalau kita belajarnya SKS, sistem kebut semalam, pasti hasilnya bakal jeblok. Apalagi kalau pakai contekan. Ya. Kita pengen mendapatkan yang terbaik, diuji. Rasulullah pun dapat posisi sebagai kekasih Allah, ujiannya berat, lebih berat dan terberat di antara kalangan manusia Bu.
Nah pada saat Nabi Muhammad ditimpukin dengan batu, dengan kerikil, dengan segala benda-benda yang berat-berat, sampai para sahabat itu marah, sampai sahabat juga terluka, sampai Nabi disembunyikan di balik bukit, sampai Jibril juga marah. Ayo wahai Muhammad, berdoa kepada Allah. Kamu pengen minta apa nih supaya orang-orang Taif ini hancur? Mereka tidak tahu bahwa ini adalah kasih Allah. Ya mereka tidak tahu karena mereka menganggap Tuhan mereka yang lama itu ada Tuhan mereka. Muhammad itu adalah hanya pembual, tukang ngomong, tukang sihir gitu. Sampai Nabi itu kena luka kakinya itu, sampai Jibril berkata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kalau sampai darah dari tumit kamu itu menetes di bumi sampai jatuh ke tanah, maka aku akan hancurkan penduduk Taif semuanya. Saking Nabi cintanya kepada penduduk Taif, walaupun penduduk itu tidak mencintai beliau, membenci beliau, Nabi itu sampai mengusap darah yang menetes dari tumitnya, Bu, supaya tidak jatuh ke tanah. Kalau sampai jatuh ke tanah, Jibril akan marah, hancurlah penduduk Taif. Nabi berdoa, wahai Allah, aku mohon kepada Engkau dari tulang-tulang sulbi penduduk Taif yang hadir pada hari ini, yang menghujat aku, yang melukai aku, lahirkanlah mereka, keturunan mereka bersyahadat, mereka keturunannya bersyahadat kepada Engkau. Itu doa Nabi dan diijabah. Akhirnya tanpa terkecuali Nabi berdoanya, mereka supaya keturunan dari orang-orang yang berbuat zalim kepadaku ini bukan minta dihancurkan, tapi dari keturunan mereka lahirkanlah keturunan yang mereka nanti beriman kepada Engkau tanpa terkecuali. Sehingga sampai sekarang penduduk Taif 100% beragama Islam. Luar biasa. Bukannya disumpahin. Kita kira-kira sabar kita sampai gak Bu segitu, Bu? Hah? Sampai gak? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Makanya kita selalu, Bu, berdoa kepada Allah setiap habis sholat, minta kita diberikan kesabar ya Allah, tetapkanlah iman Islam saya, berilah saya nikmat sehat afiah, itu seperti nama ibu Afiah. Kalau orang Jawa nyebut Afiah ya, padahal dari bahasa Arabnya itu orang tuanya menginginkan afiah. Jadi kita minta berdoa, Bu, jangan kita merasa kita udah rajin ngaji, udah rajin sholat. Tapi coba, kan Allah ujinya apa, Bu? Minal ju' wal khauf ya. Allah itu ujinya dengan apa? Dengan kesedihan, dengan ekonomi, dengan penyakit. Sabar kita diujinya itu, Bu. Kemarin 2 tahun yang lalu kita diuji dengan penyakit Covid. Sabar nggak kita? Apakah ujian penyakit yang begitu beratnya, yang di depan mata kita orang banyak yang berguguran ya, Bu? Banyak yang tetangga kita, saudara kita, guru-guru kita, kawan kita yang kemarin masih bersama, tiba-tiba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dijadikan nggak itu pelajaran buat kita, peristiwa kemarin ujian kita dengan penyakit. Sekarang diuji dengan kelaparan, diuji dengan ekonomi nih, Bu, nih bisa sekarang tahun ini. Yang dagang katanya dagangannya pada sepi. Yang kerja banyak banget yang di PHK. Jualan online kemarin gampang, sekarang regulasinya ganti lagi, nggak boleh online di medsos karena mematikan pedagang-pedagang yang di pasar-pasar. Apa tidak kalang kabut? Ya, kadang orang habis di PHK punya duit puluhan juta dipakai modal buat jualan. Sekarang jualannya sepi. Yang punya usaha yang kerjanya ojek online, yang dulu-dulu mah dapat ratusan ribu customer sehari sekian banyak orang, sekarang 2-3 aja yang cuma 15.000, 20.000 satu orang, itu udah sulit. Apakah kita kuat menahan ujian ini? Apakah kita sabar? Karena kalau tidak diuji kita tidak naik tingkat ya, Bu ya. Nih ibu-ibu udah ngaji dari kecil. Tapi kata bu guru, pas saat baca masih ada yang saya koreksi. Aduh,
Kok belum bisa-bisa nyebut kho? Kho itu susah ya. Masih ho. Masih ho nyebutnya, masih di rongga mulut luar. Padahal kho itu adanya di tenggorokan. Tapi belum dapat tuh kita nyebutnya. Angin juga begitu. Nyebutnya di hidung. Jadi padahal bukan di hidung, adanya juga di tenggorokan. Kok kalau nggak sabar, udah besok nggak ngaji lagi. Nggak bisa. Nggak paham. Enggak, tapi saya senang ini ibu-ibu ini termasuk wasna'inu bisabri ini sudah mendapat pertolongan Allah dengan sifat sabar. Ya, sabar. Saya kemarin 2 minggu nggak datang, masih banyak juga jamaah saya bahkan bertambah. Luar biasa. Karena ada yang gurunya nggak datang, muridnya nggak datang. Ada juga tuh sekali Bu ya. Saya nggak datang pada nggak ada ya. Oh ya, husnuzon. Ternyata teman ibu-ibu pada ngambil rapot. Ya, kata Bang Yun, ada Bu cuma 1 orang atau 2 orang katanya. Ternyata pada ngambil rapot. Emang pada saat itu memang lagi pembagian rapot anak-anak kita. Nggak apa-apa. Ternyata di sini tuh sabar ini luar biasa. Ternyata yang kita minta wasta'inu ini di bulan Rabiul Awal yang indah ini, karena bulan ini adalah bulan kelahiran Rasulullah, bagi kita seorang nabi yang sangat disayang Allah dan menjadi iri bagi nabi-nabi yang lain. Dan kita termasuk umatnya nih. Jadi kita didoakan Bu, nabi aja nanti tidak mau bersama orang-orang yang kaya. Maunya sama kita nih yang orang-orang sederhana. Nabi nggak mau bersama dengan orang yang sombong, maunya dengan orang-orang yang seperti kita, orang-orang yang sabar dan khusyuk di dalam sholatnya, di dalam ibadah, khusyuk di dalam menuntut ilmunya. Jadi kita bisa ambil pelajaran, Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga, Nabi saja yang pada masa hidupnya sudah dilindungi Allah, dinaungi Allah. Pada saat dia sedang masih kecil, dia sedang berdagang, dia menuju di dalam perjalanannya, awan menaunginya sebagai payung. Ya, itu kan istimewa Bu. Masih Allah berikan ujian. Saat Nabi bicara mengajak berdakwah, mengajak untuk beriman kepada Allah, kepada manusia, sampai Nabi seperti itu. Dikejar-kejar. Sampai Nabi itu sembunyi di gua Sur, di gua Hiro. Ya Bu. Sampai sembunyi Bu, mau pindah, mau berdakwah. Kita Ibu dari rumah ke sini ada nggak yang menghalang-halangi? Nggak ada. Yang menghalangi siapa Bu? Diri kita sendiri. Makanya ini berdoa setiap waktu kita mohon kepada Allah, berikanlah saya sifat sabar dan khusyuk di dalam sholat saya. Sholat bisa khusyuk kalau kita ada hati ikhlas dan sabar. Kita punya sifat sabar, punya sifat ikhlas kalau kita senantiasa dibekali dengan ilmu. Biarlah orang mau berkata apa. Ngaji pagi-pagi amat jam 8. Emang udah beresin itu buat ibu suaminya? Kan kalau melayani suami itu kewajiban. Kalau suaminya marah nggak bakal manfaat itu ilmunya ngaji. Gitu ya. Biarin orang mau berkata apa. Toh saya juga mau ngaji udah beres-beres di rumah Ibu. Kita udah minta izin, Ibu udah minta izin belum sama suaminya? Udah. Diridhoi nggak Ibu berangkat ke sini? Doi. Sama, saya juga sebagai guru manusia, Boningsi juga sama. Nah, Bang Jun juga sama. Minta izin juga dia sama istrinya. Jangan jalan aja, istrinya ngasih kopi ditinggal pergi, marah dia. Ya, udah kasih kopi keburu dingin, ntar kita pulang dingin, dingin. Nah, padahal udah usaha istrinya. Kita minta izin, minta ridho suami. Bahkan mungkin dari malam kita udah minta ridho suami. Supaya kita diberkahi kehidupan kita. Karena kita ridho suami adalah ridho Allah. Pada saat kita sebelum nikah, ridho orang tua adalah ridho Allah. Murkanya orang tua itu murkanya Allah. Kalau kita sebagai perempuan sudah menikah, keridhoan surga kita adanya di suami. Nah, suami mah saya rasa senang lihat istri-istrinya seperti ini mengaji. Tapi ingat,
Tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami kita adalah imam kita. Menurut Dr. Aisyah Dahlan, seorang psikolog, seorang dokter medis Bu, dokter fisik, tapi juga dia adalah juru dakwah. Kalau Ibu lihat-lihat di medsos mengatakan bahwasanya laki-laki itu ya, nih memang udah otaknya, udah kodratnya laki-laki itu ya, sehebat apapun perempuan di luaran sana, mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi dosen, menjadi pilot, menjadi presiden, menjadi ketua partai yang dihormati, yang punya anak buah, tetap di rumah itu, tetap di rumah posisinya suami kita adalah imam kita. Jangan kita merasa super, ya, merasa mampu, merasa kuat sehingga kita mengatur-ngatur suami. Saat suami memberikan ultimatum begini, perintah begini, kita ngebantah. Akhirnya jadinya kita mungkin di hadapan anak buah kita hebat, tapi di rumah tangga kita akan hancur. Betapa banyak perempuan yang karirnya hebat, tapi rumah tangganya hancur. Kenapa tidak bisa menyeimbangkan posisi dia di luaran dengan posisi dia sebagai istri? Dari mana kita dapatnya itu? Dari kita belajar. Bahwasanya kita ingat ridho Allah tergantung dari ridho suami kita. Ayo kita raih keridhaan Allah dengan kita patuh dan taat kepada suami kita. Sabar. Suami galak amat ya, kita udah begini masih galak aja. Sabar, karena kita selalu berdoa, wasta'inu bisobra. Ya Allah, aku mohon ya Allah, mohonlah pertolongan kepada Allah supaya tingkatkan kesabaran. Ujian kita apalagi Bu? Mungkin suami kita tidak mengerti, tapi kita kasih, udah kita siapin, udah kita rapihin, masih ada yang kita marah, kita sabar istighfar. Yang kedua apa Bu? Ujian kita nih sehari-hari. Nabi Muhammad sudah bisa mengatasi umatnya. Nabi tidak menyumpah-nyumpahi umatnya yang jahat kepada beliau. Tidak, malah didoakan supaya dapat petunjuk Allah. Ujian kita apa Bu sehari-hari sebagai umat Nabi? Ujian kita diantaranya adalah anak. Ya, kalau kayak begini nih ujiannya belum berat. Anak kita yang kecil ini masih mengikuti kita semua. Apapun arahan kita dia nurut. Tapi kalau sudah nanti beranjak nasi Ibu Ningsih yang mungkin udah punya cucu ya, punya cucu, menghadapi nanti anak kita yang beranjak remaja, beranjak dewasa, yang dulunya kita asuh, setelah dia kita sekolahkan, kemudian dia bekerja, punya duit sendiri, dia mengatur sendiri tanpa mempedulikan kita, kadang kurang hormat kepada kita, kadang dia sudah berumah tangga, dia lebih mencintai keluarganya sampai tidak ingat-ingat kita Bu. Saya pernah baca tuh, lihat ya, ada kisah seorang ayah 12 anaknya hebat-hebat disekolahkan tapi tidak ada yang peduli kepada orang tuanya. Ternyata si ayah itu ingat bahwasanya dia tidak memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya. Anaknya jadi pilot, anaknya jadi dokter, anak yang ada di luar negeri. Saat dia sakit tidak ada yang jenguk. Saya sibuk dikasih duit doang, cuman babysitter. Pada anak ayahnya itu kepengen dengar suara anaknya, pengen ngobrol. Nih yang ibu-ibu yang pada merantau, ya saya merasakan Bu, ternyata walaupun saya bukan orang saya itu ahli Bekasi, karena suami saya adalah orang perantau, saya merasakan jeritan pasangan kita, betapa kangennya pada saat-saat Lebaran. Makanya janganlah kita jadi istri yang menghalang-halangi silaturahmi suami kita kepada orang tuanya Bu, jangan, karena dia adalah anak dari orang tuanya yang jadi orang tua kita. Kalau perantau itu kalau udah mau takbir, bu puasa itu udah mau Lebaran, itu mereka tuh kalau lihat tetangganya, kan mereka tuh deketan tuh rumahnya. Kalau suami saya itu rumahnya memang di bukit dekat laut, tapi satu gomplok rumah, terus sawah, bukit-bukit, segomplok lagi rumah. Jadi pada saat seorang tetangganya itu anaknya pulang, dia akan melihat, oh dia anaknya pulang. Walaupun ongkosnya mahal kalau Lebaran Bu, nih niatin. Saya punya niat memang dari dulu tuh,
2 tahun sekali saya pulang. Setahun saya lebarannya di Bekasi karena saya masih punya orang tua. Tahun depannya di kampung halaman suami. Itu ketemu aja rezekinya, Bu. Saya harus naik pesawat. Kalau tidak naik pesawat saya harus naik bis. Kalau tidak naik bis saya harus bawa kendaraan. Sewa sopir, nyebrang, naik kapal puluhan juta. Saya bisa umroh mungkin setiap 2 tahun sekali. Tapi dengan silaturahmi itu memberikan kebahagiaan. Kemarin tiba-tiba orang tua kami meninggal. Tapi alhamdulillah setahun kemarin kita udah sempat pulang. Bahkan beberapa minggu yang lalu masih bisa mengirimkan makanan. Coba kalau udah tidak ada di dunia, Bu. Saya kejar naik pesawat, yang saya temukan hanya jasadnya saja. Masih ketemu udah alhamdulillah, masih bisa mencium. Tidak bisa kita minta dibalikin sama Allah, ya Allah hidupkan orang tua kita. Biar ada saya nabung tiap tahun saya mau pulang, nggak bisa. Nah sekarang yang masih punya orang tua, apalagi orang tuanya di dekat sebelahan rumah kita, tinggal melangkah beda RT, masih ada yang punya orang tua masih komplit ada? Ibu bapak masih ada? Yang tinggal ibunya ada nggak? Ada. Yang tinggal ayahnya aja ada? Ada yang dua-duanya udah nggak ada? Bakti kita tinggal doa. Yang masih ada, jaga perasaan orang tua kita. Tingkatkan kesabaran. Saya punya orang tua sekarang udah mulai lupa-lupa, udah 78 tahun umurnya. 79 berarti sekarang Desember besok. Udah mulai lupa, fisiknya masih kuat tapi ternyata memori udah mulai lupa. Berulang-ulang bicara, tinggal kita, jangan kita marah-marah bentak-bentak. Sekarang kita yang harus memahami beliau. Kita dulu dipahami oleh beliau, kita nangis, kita minta ini, dia nggak punya duit. Dia yang mengerti kita, sekarang kita yang harus mengerti kondisinya. Apalagi nanti nih bagi Ibu Ningsih yang mungkin udah umur, suami kita udah tua, ya. Dulu kita apa-apa minta sama suami, nanti suami kita yang perlu perhatian sama kita. Mungkin kita biasanya kan kita kalau nikah perempuan umurnya lebih muda ya. Suami yang lebih tua ternyata udah perlu perawatan, udah pikun-pikun, udah bisa sering marah-marah, kita sabar di sini. Menyiapkan kita seperti itu menjadi perempuan yang solihah, menjadi ibu yang solihah, menjadi istri yang solihah, menjadi anak yang solihah yang berbakti pada orang tua. Sekarang kita memupuknya, bacalah doa ini, selalu kita minta kepada Allah, tingkatkanlah kesabaran saya, tingkatkanlah. Saat suami kita ekonominya, gajinya makin menurun, pendapatan makin menurun, anak buat sekolah itu mahal, bagaimana kita bersyukur kepada Allah di saat itu, tetap bersabar, itu ujian kita. Kapan kita minta tolongnya? Ngadu aja sama yang kuasa, tembus pintu langit dengan banyak tahajud. Ayo, supaya kita ingin nanti masuk surganya Allah bersama dengan Siti Fatimah. Jadikan momen, ya, momen Rabiul Awal kelahiran Nabi di tahun ini 1444 Hijriah, jadikan momentum buat diri kita menjadi insan yang lebih baik. Siti Fatimah punya sifat sabar sebagai seorang anak yang begitu hebat, anak seorang luar biasa, tapi ujiannya berat, makan itu susah, sampai tangannya luka-luka untuk apa Bu? Giling gandum, membawa pergi tempat air yang jauh dari mata air, bajunya tambelan. Ayo kita jadikan kita seperti diri Fatimah yang sabar. Jadikan kita seperti Siti Khadijah yang sangat sabar, yang mempunyai sifat dermawan yang luar biasa. Hartanya dipakai untuk dakwah. Nabi itu bisa menyebarkan Islam kemana-mana. Kita mempunyai sedikit rezeki, kita berbagi dengan saudara-saudara suami kita, berbagi dengan saudara-saudara kita. Karena sodakoh yang paling utama adalah sodakoh kepada keluarga kita dulu. Sebelum kita nyumbang kemana-mana, kita berdosa Bu, kalau saudara kita masih ada yang kelaparan, yang tidak bisa berangkat sekolah karena tidak punya uang. Gitu. Jadi ambil momentum ini. Jangan kita hanya bisa baca rawi dengan suara indah, pakai rebana, pakai hadroh, itu bagus. Tapi intisari dari maulid ini kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari mana kita mulai? Dari diri kita sendiri. Kita mulai dari rumah kita. Yang kemarin masih kita suka marah-marah, berantem sama suami, udah istighfar, ya sabar ya Allah. Sabar ya Allah. Suami kita masih mungkin ada kekerasan sedikit atau ekonomi sulit, ngadu sama Allah. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menitipkan hati kita di diri kita sendiri.
Udah pasrah saya. Nanti di sini wassalatu wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Supaya kita termasuk sholat itu tidak menjadi berat, sodako itu tidak menjadi berat, sabar itu tidak menjadi berat, karena kita termasuk golongan orang-orang yang khusyuk. Jalan kita sudah ada yang menuntun, jalan kita sudah ada jalur sendiri. Apa jalur kita? Jalurnya yaitu seluruh hidup kita Allah selalu bersama kita. Kan kalau orang menikah ada yang fondasi yang keempat, yang kedua yaitu misaqon ghalizo. Janji suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rumah tangga kita hadirkan Allah selalu. Apapun yang ada di rumah tangga kita selalu ada Allah. Saat kita lagi bagaimana, ada Allah, oh ada Allah. Ya pasti akan nolong. Saat kita diuji anak, oh ada Allah yang menolong kita. Saat kita belajar kayak gini, Allah yang menuntun kita. Saat kita mungkin ada selek dengan mertua kita, ada Allah yang memberikan petunjuk kepada kita. Kita harus sabar. Mungkin itu ya. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Kita pengajiannya itu pakai bukan hanya monolog ya. Saya ceramah nih harus ada waktu 10 menit. Ada yang mau ditanyakan? Silakan apa? Mau gimana sih Bu? Ini ngaji begini-gini aja atau bagaimana gitu ya? Atau pengen seperti apa? Mungkin saat penyampaian saya ada yang kurang pas atau dengan materi gitu. Ya. Ini udah luar biasa, mudah-mudahan jamaah kita ini ibu-ibu semua bisa bertahan Bu ya. Karena ini kita ibu ini sudah nyuri star duluan. Atau nyuri star di umur yang muda ini, yang orang-orang masih sedang berpoya-poya, ibu-ibu muda yang sekarang lagi gencar-gencarnya medsos, ibu bisa duduk anteng berjam-jam di sini. Ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan istiqomah ya Bu. Kita pertahankan karena kita kehidupan kita nggak tahu sampai kapan kita kontrak hidup kita di dunia. Sekarang kita jadikan kehidupan kita berkualitas. Kuantitasnya ditambah atau kuantitasnya, volume ibadah kita semakin ditambah. Yang kemarin kita rawatibnya masih kurang, belentang-belentong, qobliyah ba'diyahnya kita tambahin. Yang tahajud kita kemarin sebulan paling sekali, kuantitasnya, volumenya ibadah kita yang sunnah ditingkatkan. Tambahnya apalagi kualitas ibadah kita juga ditingkatkan. Yang kemarin kita cuma ngikut-ngikut suami tahajud, sekarang kita niat sendiri. Kemarin ngaji di saya nih, sekarang ngaji cuma seayat 2 ayat. Ntar pulang dari sini habis sholat duha kan sampai jam 11 duha itu ya. Ibu baca surah Waqiah pagi harinya. Habis sholat duha baca surah Waqiah, buka pintu rezeki. Malam mau tidur supaya kita selamat wafat dalam keadaan husnul khotimah, baca sebelum sholat, sebelum tidur surah Al-Muluk. Habis sholat subuh lazimkan baca Yasin. Hafal nanti. Udah begitu aja, nggak usah dihafalin ibu. Kita udah berat kalau ngapal Bu ya. Emang ibu bisa hafal sekarang? Saya mau udah berat Bu ngapal. Ya, baca aja setiap waktu. Setiap waktu itu baca, nanti lama-lama akan melekat. Itu kan Yasin ada berapa? Ada 83 ayat. Tapi ibu-ibu rata-rata pada hafal tuh, nenek-nenek, orang-orang tua yang pada ngaji tiap minggu, hafal mereka Yasin. Mereka pada pas suruh kita baca Quran kayak ibu satu-satu, kagak ngerti. Dia buta huruf Al-Quran banyak tuh. Tapi mereka hafal. Itulah diantara mukjizat Al-Quran. Coba bahasa Inggris kita baca tiap hari, kita dengerin. Kagak bisa-bisa. Tapi ayat Al-Quran yang buta huruf aja masih bisa. Apalagi ibu nih. Rata-rata semuanya bisa nih. Rata-rata ibu pada kenal, paham huruf Al-Quran. Tinggal bagaimana mentartilkan bacaan kita ya. Supaya sesuai dengan ilmu tajwid. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jadikan momentum Rabiul Awal yang masih beberapa hari lagi ya. Kita jadikan kehidupan kita seperti rumah tangga kita, seperti rumah tangga Nabi, paling tidak mendekati. Bagaimana kita mendidik putra-putri kita seperti metode Nabi mendidik putra-putri dan cucu-cucunya ya Bu ya. Kemudian bagaimana Nabi mempergauli atau berlaku
kepada orang tua ya, karena beliau memang diasuhnya bukan nama ayah ibunya karena yatim piatu oleh pamannya, oleh kakeknya dulu, kemudian oleh pamannya. Kita juga bisa memperhatikan bagaimana Nabi bertetangga dengan tetangganya yang baik, yang sesama agama, yang berbeda agama. Bagaimana ya kita kompak dengan tetangga kita. Nah, itu kita mudah-mudahan dari ibu-ibu muda ini bukan jadi ibu-ibu muda yang suka gontok-gontokan, saling sindir menyindir. Jamaah Majelis Taklim An-Nur menjadi rumah tangganya menjadi yang termasuk menjadi contoh ya lil muttaqina imama, menjadi imam, menjadi corong, menjadi contoh bagi rumah tangga yang lain. Ya, dari saya cukup sekian. Mari kita akhiri dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita duduk di sini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita mudah-mudahan Allah berikan imat panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmu kita, berkah rezeki kita, berkah kehidupan kita, dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala khilafan dari kata-kata saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.